semuanya, saya Zhang Yina, mengucapkan selamat datang di Tommy Cell Story. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita dari novel preman terkuat di muka bumi yang penuh dengan intrik, drama, dan kejutan tak terduga. Siapkan diri kalian untuk mengikuti perjalanan para karakter dengan kisah yang menarik dan penuh emosi. Jangan lupa tonton sampai akhir, karena setiap detail akan membuat kalian semakin penasaran. Yuk, langsung kita mulai. Bab 54, biarkan dia pergi ke gadis ombak besar. Seni bela diri dunia berasal dari Shaolin. Saat memikirkan hal ini, Hua Feng memutuskan untuk memilih seni bela diri Shaolin sebagai latihannya. Ketika ia membuka bagian tentang teknik Shaolin dalam buku itu, ia menemukan bahwa selain metode tinju dan senjata Shaolin, ada juga teknik senjata rahasia, Qigong Shaolin, serta berbagai ilustrasi yang menjelaskannya. Meskipun telah berlatih dasar-dasar seni bela diri selama lebih dari setengah bulan, Hua Feng menyadari bahwa fisiknya saat ini masih belum cukup kuat untuk berlatih tinju. Bagaimanapun, perbedaan antara dirinya dan mereka yang sudah berlatih sejak usia 6 tahun sangatlah besar. Satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan itu adalah dengan merendam tubuhnya menggunakan ramuan obat Tiongkok. Dengan begitu, ia dapat memperkuat tulang, tendon, dan menyucikan sumsum tubuhnya, sehingga tubuhnya mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan jika ia terluka saat berlatih seni bela diri, ia tidak akan mudah takut. Qigong Shaolin dikembangkan berdasarkan meditasi Zen, seni bela diri, serta pengobatan tradisional Tiongkok. Teknik ini memiliki keseimbangan unik antara ketenangan batin dan kekuatan serangan luar, mencakup aspek internal maupun eksternal. Menurut Hua Feng, teknik ini sangat cocok untuk latihannya dan juga bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan mentalnya. Adapun senjata rahasia Shaolin, Hua Feng merasa bahwa jarum perak yang selalu ia bawa sangat cocok untuk digunakan. Ia juga sangat memahami titik-titik akupunktur tubuh manusia. Jika ia dapat menguasainya dengan baik, hampir semua benda di sekitarnya bisa dijadikan senjata, entah itu daun, kertas, rambut, atau bahkan benda-benda lain yang tidak pernah terpikirkan oleh orang biasa. Dengan teknik ini, ia bisa menghabisi lawan dalam hitungan menit. Buku ini benar-benar berbeda dengan seni bela diri yang diajarkan di luar Shaolin. Teknik yang disebarluaskan di luar hanya digunakan untuk pertunjukan dan latihan, sedangkan ilmu yang ada dalam buku ini benar-benar bertujuan untuk bertarung, melukai lawan, bahkan mempertaruhkan nyawa. Kalau saja aku bisa menguasai semua teknik ini, pasti luar biasa. Tanpa sadar, Hua Feng semakin terpengaruh oleh isi buku tersebut. Setelah meletakkan kembali buku itu di bawah bantal, ia baru menyadari bahwa hari telah gelap. Saat melihat jam elektronik di tangannya, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Hua Feng berjalan keluar dari atrium dan mendapati kedua temannya belum kembali. Ia berniat menunggu mereka agar bisa makan malam bersama, tetapi hingga pukul 6:30, mereka masih belum kembali. Berdasarkan kebiasaan mereka, Hua Feng tahu bahwa malam ini mereka pasti sedang sibuk menggoda wanita. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke ruang makan sendirian. Saat berjalan keluar dari asrama, suara lembut seorang wanita tiba-tiba terdengar di telinganya. "Hua Feng, tunggu kami!" Tanpa perlu menoleh, Hua Feng sudah tahu siapa yang memanggilnya hanya dari suaranya. "Konselor, ada apa?" "Saya mau pergi makan." "Oh, aku dan Sister Nana juga akan ke sana. Naiklah ke mobil, kita akan sampai lebih cepat." Hua Feng melirik Zhang Yina yang berdiri di samping Li Yakin. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia lebih memilih berjalan kaki. Bagaimanapun, jarak dari asrama ke kantin tidak terlalu jauh baginya. Jika berjalan santai, ia bisa sampai dalam waktu lebih dari 20 menit, dan jika berjalan cepat, kurang dari 10 menit pun cukup. Sambil melangkah, ia menikmati pemandangan di sekitar dan kembali memikirkan teknik yang baru saja ia baca. "Sekarang aku punya 100.000 yuan di rekening bank. Seharusnya aku bisa membeli banyak ramuan obat." Saat itu, Li Yakin menghentikan mobilnya di samping Hua Feng dan berkata dengan nada sedikit sedih, "Bagaimana kalau aku mengantarmu?" Hua Feng menatap sekeliling dan tersenyum. "Konselor, lihatlah pemandangan kampus ini saat senja. Angin sepoi-sepoi mengangkat bulu-bulu kapas yang beterbangan, matahari sore masih meninggalkan sinarnya di trotoar, dan kelopak bunga yang berguguran melayang perlahan sebelum jatuh ke tanah. Aku menikmati semua ini. Haruskah aku melewatkan momen indah seperti ini? Ya ampun, kamu benar-benar menikmati pemandangan ya. Baiklah, bakat besar, masuklah ke mobil." Zhang Yina tertawa kecil. Akhirnya, Hua Feng membuka pintu mobil dan masuk. Namun, begitu duduk, ia merasa bahwa mobil Yo Chong dan Jurenyi jauh lebih nyaman.
Mobil yang dikendarai Li Yakin adalah VW Beetle, yang didesain khusus untuk wanita. Dengan tinggi badan Hua Feng yang mencapai 1,8 meter, ia tidak bisa duduk tegak di dalam mobil dan terpaksa membungkuk ke samping. Sementara itu, Zhang Yina yang duduk di sebelahnya segera mendekat dan memegang lengan kiri Hua Feng dengan kedua tangannya. Pelit, aku sudah salah paham padamu. Sekarang aku ingin meminta maaf. Hua Feng, maafkan aku, ya? Hua Feng tidak langsung menjawab. Ia hanya meraih kedua tangan Zhang Yina dengan tangan kanannya dan berkata, Nona Zhang, tidak perlu meminta maaf. Kamu tidak salah, akulah yang salah. Tapi, tolong jangan bilang aku suka bermain dengan wanita di depan umum lagi, ya? Kamu, apa? Ada apa denganku? Kau tahu nggak, pria dan wanita seharusnya menjaga jarak. Lalu kenapa aku bisa memegang tangan Chi Mengyao waktu itu? Apa karena dadaku tidak sebesar Chi Mengyao? Mendengar itu, Hua Feng secara refleks melirik ke arah Zhang Yina. Ia baru menyadari bahwa dada Zhang Yina memang jauh lebih kecil dibandingkan gadis-gadis lain, hanya sedikit lebih besar dari Putri Taiping. Tanpa berpikir panjang, ia pun berkata santai, ya, memang agak kecil. Zhang Yina yang awalnya bercanda langsung terdiam. Matanya sedikit memerah, air mata mulai menggenang. Ia berpikir bahwa Hua Feng benar-benar menganggapnya tidak menarik hanya karena tubuhnya. Melihat ekspresi Zhang Yina, Hua Feng merasa bingung. Hei, Nona, ukuran dadamu besar atau kecil bukan urusanku. Namun, ucapan itu justru membuat air mata Zhang Yina jatuh. Hua Feng merasa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia tidak bermaksud memprovokasi wanita ini, tapi kenapa tiba-tiba ia menangis? Dari kursi pengemudi, Li Yakin yang sejak tadi mendengar percakapan mereka awalnya menahan tawa. Ia merasa Zhang Yina telah banyak berubah belakangan ini. Jika orang lain tahu bahwa wanita barbar ini bisa meminta maaf kepada seorang pria, mereka pasti akan terkejut. Namun, saat mendengar Zhang Yina berkata tentang ukuran dadanya, wajah Li Yakin sedikit memerah. Ia tidak menyalahkan Zhang Yina karena berbicara santai soal hal itu. Tetapi begitu melihat air mata Zhang Yina, ia segera menepikan mobil dan berbalik menatap mereka. Hua Feng, kenapa kamu membuat Sister Nana menangis lagi? Konselor, saya keluar mobil dulu saja. Belum sampai tujuan, kenapa terburu-buru? Dengan marah, Zhang Yina menyeka air matanya dan berkata, biarkan saja dia pergi ke gadis berombak besar itu. Bab 55, itu, aku akan sembuhkan. Kakak Yo, gadis-gadis di sini lembut dan halus, mereka masih asli, layanannya bagus, dan sangat menyenangkan untuk dimainkan. Namun, saudara Hua tidak ingin datang, atau ketiga saudara laki-laki kita. Seorang pria gemuk berbaring telanjang di tempat tidur sauna, sementara seorang gadis di sebelahnya dengan serius mengoleskan minyak pijat ke tubuhnya. Jurenyi tertawa cabul, lalu mencubit pantat gadis itu dengan tangannya. Kakak gemuk, kamu nakal sekali. Gadis itu menggoda sambil terus memijat tubuh Jurenyi. Saudara Ju, saudara Hua memang tidak suka acara seperti ini, jadi kamu tidak perlu mengajaknya lagi di masa depan. Dengan karakternya, dia mungkin akan mendengar bahwa gadis itu sedang dalam kesulitan di rumah dan langsung memberinya semua uang yang dia punya. Saudara Hua masih terlalu baik dan murni. Namun, hanya orang seperti dia yang layak untuk persahabatan kita yang mendalam, dan hanya orang-orang seperti saudara Hua yang layak menjadi saudara kita. Juga berbaring telanjang di tempat tidur sauna, Yo Chong berbicara sambil berpikir. Jika itu orang lain, diberi 1 juta saja pasti langsung menerimanya. Tapi keluarga miskin seperti saudara Hua malah menolaknya dengan tegas. Aku mendengar kamu menyebut angka 1 juta. Jika saudara Hua tidak ada di sana, kita pasti sudah kehilangan setidaknya beberapa juta. Sekarang aku akhirnya tahu kenapa Crazy Chen meminta kita bertaruh di CX bersama mereka. Awalnya kita pikir level mereka setara dengan kita, tapi ternyata mereka jauh lebih tinggi. Mereka sudah menipu kita selama ini dan mendapatkan banyak uang. Sialan, orang gila Chen benar-benar berbahaya. Hua Feng, kamu bisa melakukannya. Setelah Li Yakin selesai berbicara, dia berbalik dan kembali menyalakan mobil, lalu melaju ke depan. Melihat Zhang Yina yang menangis seperti anak kecil di sebelahnya, Hua Feng merasa geli. Dia adalah seorang mahasiswi, tetapi tingkahnya seperti anak kecil, cemburu, menangis, dan manja. Sepertinya dia belum dewasa. Hei, Nona, jangan menangis. Kalau kakekmu tahu kamu menangis karena aku, bagaimana jika dia memasukkanku ke dalam penjara? Ya, aku salah. Aku meminta pengampunan dari wanita tertua. Tidak, kamu penjahat.
Kamu hanya tahu bagaimana menggertakku, sementara pikiranmu ada pada gadis ombak besar itu. Aku, Hua Feng bingung. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud Zhang Yina sebagai gadis ombak besar. Jadi, menurutmu bagaimana? Menurutmu bagaimana? Sebenarnya, aku bisa menggunakan teknik akupunktur untuk membantumu menyembuhkannya dan membuatnya lebih besar. Hua Feng tidak berani menatap Zhang Yina. Dia tidak bermaksud mengatakan bahwa dadanya terlalu kecil, tetapi perkataannya tadi benar-benar membuatnya marah. Awalnya, wajah Hua Feng sedikit memerah, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah masalah medis, dia merasa biasa saja. Kalau tidak percaya, coba lihat di rumah sakit. Sebagian besar dokter kandungan justru pria. Yang mana? Titik akupunktur apa yang kamu maksud? Teknik akupunktur peningkatan payudara. Oh, wajah Zhang Yina memerah mendengarnya, lalu menjawab dengan suara rendah. Namun, mendengar bahwa Hua Feng bisa membantunya memperbesar payudaranya, dia merasa sangat bersemangat. Sayangnya, dia sudah sering tertipu oleh iklan palsu, jadi dia hampir menyerah. Jika dia tidak berasal dari keluarga Zhang, gadis-gadis lain pasti sudah menertawakannya. Dia tahu mereka diam-diam memanggilnya Putri Taiping. Karena itu, dia tidak suka menghadiri acara keluarga dan perusahaan besar. Kini, setelah mendengar Hua Feng mengatakan bisa menyembuhkannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Yang paling penting, sejak Hua Feng menyembuhkan penyakit Zhang Guohao di dalam kereta, dia memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan terhadap keterampilan medisnya. Lupakan saja. Kalau nanti kamu punya pacar, katakan padaku. Aku akan mengajarkan keterampilan medis ini kepadanya supaya dia bisa membantumu. Oh, mendengar Hua Feng berbicara tentang dirinya yang akan memiliki pacar di masa depan, entah mengapa Zhang Yina merasa sedikit tertekan. Apa aku benar-benar menyukai bocah miskin ini? Tidak mungkin. Dia hanya tahu sedikit keterampilan medis. Kenapa dia harus menjadi pacarku? Zhang Yina menatap keluar jendela mobil dan terus berpikir. Melihat Zhang Yina berhenti menangis, Hua Feng mengira dia sudah baik-baik saja, jadi dia tidak lagi memperhatikannya. Ketika dia melihat keluar jendela, dia baru sadar bahwa mobil mereka sudah melewati gerbang sekolah hubungan internasional dan bahkan sudah melewati kantin sekolah. Dengan buru-buru, dia memanggil Li Yakin yang sedang mengemudi. Konselor, berhenti. Kita sudah melewati kafetaria. Aku tahu. Li Yakin menjawab singkat, tetapi tetap mengemudi keluar tanpa niat sedikit pun untuk berhenti. Konselor, kita mau kemana? Tak satu pun dari kami gadis-gadis yang takut. Jadi, apa yang kamu takutkan? Oh, di grup Villa Tangong di distrik Jinshan, terdapat sebuah bungalow kecil di tengah kompleks Villa Samurai, salah satu dari 3 villa besar. Tuan muda, saya telah menemukan semua informasi tentang orang-orang yang Anda minta untuk saya periksa. Cepat katakan. Iya? Dari kelima orang itu, Nona Li Yakin adalah satu-satunya putri dari keluarga Li, keluarga terbesar kelima di Shanghai. Gadis muda yang bersamanya lebih luar biasa lagi. Namanya Zhang Yina. Kakeknya, Zhang Guohao, saat ini adalah kepala daerah militer Tenggara dan wakil ketua komisi militer negara. Ayahnya, Zhang Longtian, adalah pemegang saham eksklusif Zhang S Company, salah satu perusahaan swasta terbesar di Cina. Pemuda kurus berbusana desainer bernama Yao Chong, satu-satunya putra keluarga ke-6 di Shanghai. Sedangkan pria gemuk berpakaian desainer adalah Zhu Renyi, satu-satunya putra keluarga ke-7 di Shanghai. Lalu bagaimana dengan bocah lusuh yang pakaiannya seperti gumpalan kotoran itu? Dia? Namanya Hua Feng. Katanya, dia adalah siswa terbaik di Anhui tahun ini. Tapi dia sangat tidak beruntung. Keluarganya 100 kali lebih miskin dari keluarga saya. Mendengar hal itu, Lin Baoxian hampir melompat kegirangan. Baginya, mengetahui bahwa juara akademik ini lebih miskin darinya adalah sebuah kebanggaan. Ini adalah kebiasaan buruk sebagian orang Tionghoa. Melihat orang lain lebih buruk darinya, mereka akan mencibir. Namun, jika melihat orang lain lebih sukses, mereka justru merasa iri. Baiklah, Xiaolin. Mulai sekarang, ikuti aku. Bersamamu terasa lebih menyenangkan. Sekarang, pergilah. Ya, Tuan Muda. Lin Baoxian berjalan keluar dengan penuh semangat. Mu Tolang kembali ke kamarnya dan berbaring di atas seorang wanita telanjang. Sambil memikirkan kelima orang yang baru saja diselidikinya, dia menyadari bahwa pesaing terbesarnya bukanlah Hua Feng. Kini, setelah mengetahui latar belakang Zhang Yina, dia memutuskan untuk mendapatkannya demi mengembalikan kejayaan keluarganya di Shanghai. Bab 56, saatnya menyerah. Ketika mobil berhenti di depan area villa di Istana Tan, distrik Jinshan,
Li Yakin berkata sambil mengeluarkan payung wanita berwarna merah muda dari samping. Kita sudah sampai, kalian berdua keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Hua Feng merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tidak jauh di depannya, terbentang lautan yang luas tak berujung. Sisa-sisa sinar matahari terbenam memantul di permukaan air, pasir putih yang lembut dan halus, serta perahu nelayan yang terapung di kejauhan, menciptakan pemandangan yang begitu alami dan harmonis. Matahari terbenam, laut, perahu nelayan, pantai berpasir, dan burung camar membentuk lukisan senja yang sempurna. Pemandangan di sini jauh lebih indah dibandingkan dengan laut di pangkalan pelatihan militer. Meskipun pernah mengalami situasi hidup dan mati di laut, Hua Feng tetap mencintai Laut Biru. Saat ini, ia benar-benar ingin berjalan di sepanjang pantai bersama wanita yang dicintainya, berbicara dari hati ke hati, dan tenggelam dalam romansa. Kenapa? Terpana? Jangan takut melihat laut, kata Li Yakin sambil tersenyum, menyadari tatapan terpukau Hua Feng. Konselor, pernahkah Anda mendengar lelucon ini? Tanya Hua Feng. Ceritakan padaku, jawab Li Yakin penasaran. Suatu hari, seorang pria bertanya kepada seorang pelaut muda, apakah kakekmu meninggal sebagai pelaut di laut? Pelaut muda itu mengangguk. Apakah ayahmu juga meninggal di laut? Pelaut muda itu kembali mengangguk. Lalu, pria itu bertanya lagi, kalau begitu, kenapa kau masih ingin menjadi pelaut? Bukankah kau akan mati di laut juga? Pelaut muda itu tersenyum dan bertanya balik, apakah kakekmu meninggal di tempat tidur? Pria itu mengangguk. Apakah ayahmu juga meninggal di tempat tidur? Pria itu kembali mengangguk. Lalu, kenapa kau masih tidur di tempat tidur? Apakah kau sedang menunggu kematian? Li Yakin tertawa. Jadi, kamu sedang menertawakanku? Tidak, konselor, mana berani aku menertawakanmu? Aku hanya ingin mengilustrasikan sesuatu, kata Hua Feng sambil memandang lautan di kejauhan. Kamu memang pintar, kata Li Yakin sambil tersenyum. Hanya sedikit, jawab Hua Feng merendah. Melihat Hua Feng dan Li Yakin berbicara dan tertawa, Zhang Yina merasa sedikit cemburu meskipun Li Yakin adalah sahabatnya. Oke, kalian bisa terus mengobrol. Kenapa tidak sekalian jalan bergandengan tangan di pantai, kata Zhang Yina sebelum berjalan sendirian menuju gerbang villa. Li Yakin, yang sempat tersipu, segera menyusul Zhang Yina. Namun, saat mereka tiba di gerbang villa, mereka melihat Hua Feng masih berdiri di samping mobil tanpa mengikuti mereka. Hua Feng, ayo ke sini. Kau tidak perlu menjaga mobil, kata Zhang Yina sambil tersenyum. Menyadari dirinya berdiri seperti kusir di zaman dahulu, Hua Feng akhirnya berjalan menuju gerbang villa keluarga Zhang. Saat melihat ke dalam, ia langsung terkesima oleh kemewahan arsitektur yang ada di sana. Baru saat itu ia benar-benar memahami betapa besarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Cina. Para penjaga yang melihat Zhang Yina kembali bersama dua orang lainnya tidak menghentikan mereka untuk masuk. Hua Feng memegang payung merah kecil milik Li Yakin, lalu berbicara sambil menutupi percikan air dari air mancur. Hua Feng, bagaimana perasaanmu? Tanya Li Yakin. Aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan pernah melupakan tempat ini. Apakah villa ini rumahmu? Bukan. Ini rumah saudara perempuan Nana. Oh, jangan-jangan kakeknya pejabat korup? Hei, bicara yang pelan. Bagaimana mungkin kakek Zhang menjadi pejabat korup? Lalu dari mana dia mendapatkan uang sebanyak ini untuk membangun villa? Ini semua uang ayah Nana. Ayahnya, Zhang Longtian, adalah pemegang saham eksklusif Zhang S Company, salah satu perusahaan swasta terbesar di Cina. Jadi, jangan bicara sembarangan lagi, ya. Oh, konselor, aku mengerti. Cepatlah, aku lapar, kata Zhang Yina, yang melihat mereka berjalan terlalu lambat. Saat melihat kemegahan villa keluarga Zhang, Hua Feng teringat percakapannya dengan ayah Zhuang Xiaoli, wali kota Suzhou. Dengan kondisi keluargamu saat ini, apakah kau benar-benar berpikir bisa membahagiakan putriku? Apakah kau menganggap keluargaku terlalu miskin untuk bersanding dengan keluargamu? Aku bisa mencintainya seumur hidupku. Lagi pula, dulu kau juga bukan orang kaya sejak lahir. Bukan? Aku tahu, hanya sedikit orang yang bisa mencapai kekuasaan dari nol, tapi aku tidak butuh itu. Aku bersumpah, meskipun aku tidak dilahirkan dalam keluarga kaya, dalam 5 tahun, aku akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Apakah ini yang dia inginkan? Tapi kenapa? Kenapa dia tak memberiku 5 tahun? Wajah Hua Feng berubah-ubah saat memikirkan hal itu. Saat ini, ia benar-benar ingin berteriak sekeras mungkin, tetapi emosinya terasa mendidih di dalam hati. Hua Feng, ada apa denganmu? Tanya Li Yakin khawatir.
Tidak ada, konselor, jawab Hua Feng singkat. Setelah berkata demikian, ia tiba-tiba berlari kencang menuju Villa Zhang, melewatinya, lalu berlari ke arah laut. Li yakin berteriak di belakangnya, tetapi Hua Feng tak menghiraukannya. Sesampainya di tepi laut, ia menatap hamparan air yang luas dan berteriak sekeras-kerasnya. Ah! Kenapa? Kenapa kau tak memberiku 5 tahun? Zhuang Xiaoli, mulai hari ini, aku bersumpah tak akan pernah memikirkanmu lagi. Teriakannya menggema di lautan, terdengar pilu dan menyedihkan. Untungnya, tak ada orang di sekitar yang menyaksikannya, atau mereka mungkin mengira ada orang gila yang berteriak sendirian. Setelah berteriak sepuasnya, Hua Feng duduk lemah di atas pasir, menatap sisa-sisa matahari terbenam. Dalam hati, ia tahu, saatnya untuk menyerah. Namun, meskipun pikirannya mengatakan ia harus melupakan Zhuang Xiaoli, hatinya masih belum benar-benar bisa melepaskannya. Selama ini, ia berpikir sudah melupakannya, tetapi kenyataannya, ia tak pernah benar-benar menyerah. Tak jauh dari sana, Li yakin berjalan pelan dengan sepatu hak tingginya. Sementara itu, Zhang Yina terus memperhatikan Hua Feng. Saat melihatnya tiba-tiba berlari ke arah laut, ia merasa ada sesuatu yang salah. Bab 57, Bibi Chang. Kakak Qin, apa yang terjadi dengan Hua Feng? Entahlah. Aku hanya melihat ekspresinya tiba-tiba berubah. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Tiba-tiba, keduanya mendengar teriakan Hua Feng di luar, tapi mereka tidak mendengarnya dengan jelas. Mereka bergegas keluar, dan saat tiba, mereka mendapati Hua Feng duduk di pantai dengan kepala di tangannya. Hua Feng, ada apa denganmu? Li Yakin bertanya lembut. Mendengar suara Li Yakin, Hua Feng buru-buru mengusap matanya dan menyeka air mata di wajahnya. Ia menatap Li Yakin yang penuh kekhawatiran. Konselor, aku baik-baik saja. Apakah kamu sakit? Li Yakin menempelkan tangannya yang lembut ke dahi Hua Feng untuk memeriksa suhunya. Sentuhan itu terasa hangat, mengingatkan Hua Feng pada ibunya saat ia kecil. Konselor, aku baik-baik saja. Lagi pula, aku seorang dokter. Kalau aku sakit, bukankah aku sendiri yang tahu penyakitku? Aku hanya ingin melihat laut, jadi aku lari ke sini. Hua Feng berdiri, menepis pasir di celananya, lalu berkata malu-malu. Benarkah? Tapi aku mendengar sesuatu seperti Li. Zhang Yina menyeringai, seperti rubah kecil yang licik. Baiklah, Nana. Jangan menggoda Hua Feng. Ayo kita kembali. Li Yakin menengahi. Saat mereka tiba di gerbang villa, penjaga tersenyum sambil berkata, Adik kecil, larinya cepat sekali tadi. Haha, sungguh penampilan yang luar biasa. Sesampainya di villa, Zhang Yina memberikan handuk kepada Hua Feng. Ia menerima handuk itu dan samar-samar mencium aroma feminin yang lembut. Milik siapa ini? Punyaku. Kalau tidak mau, kembalikan saja. Aku mau. Zhang Yina yang semula sedikit marah, tiba-tiba tersenyum senang. Bibi Chang, aku pulang. Tak lama kemudian, seorang wanita setengah baya berusia sekitar 40-an, mengenakan pakaian pengasuh, turun dari lantai atas sambil tersenyum ramah. Nona, Anda sudah kembali. Saya baru saja selesai membersihkan lantai atas. Bibi, tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku lapar, tolong siapkan makan malam ya. Baiklah, Nona. Li Yakin tersenyum manis. Bibi, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak masalah, ini sudah tugasku. Chang Yuanqi melirik Hua Feng dengan ramah sebelum berjalan menuju dapur. Hua Feng memperhatikan bahwa meski mengenakan pakaian pengasuh, temperamen Bibi Chang lebih mirip seorang nyonya rumah, atau bahkan seorang ibu. Nana, Bibi Chang baik sekali padamu. Tentu saja. Bibi yang membesarkanku sejak kecil. Orang tuaku sibuk dengan urusan perusahaan. Meskipun mereka memberiku segalanya, kami jarang bertemu. Hua Feng mengangguk pelan, memahami perasaan Zhang Yina. Baiklah, Kakak Qin, ayo kita berkemas. Di lantai 2, Zhang Yina mulai memasukkan pakaian ke dalam koper besar hingga penuh. Apakah ada yang ketinggalan? Sepertinya sudah cukup. Hua Feng, naiklah dan bawa koper ini ke bawah. Hua Feng segera membawa koper itu ke lantai bawah dengan hati-hati. Ketika makan malam siap, mereka bertiga duduk di meja. Hidangan rumah sederhana tersaji, 6 lauk dan 2 sup, namun semua terlihat lezat. Silakan makan, lihat apakah sesuai seleramu. Chang Yuanqi tersenyum ramah. Bibi, duduklah dan makan bersama kami. Hua Feng berkata sopan. Zhang Yina terkikik. Seharusnya aku yang bilang begitu, tapi kau mendahuluiku. Mereka makan sambil mengobrol. Bibi, mulai hari ini aku akan tinggal di sekolah bersama Suster Qin,
jadi tidak perlu menungguku makan malam lagi. Baik, Nana. Tapi kau harus menjaga diri baik-baik di asrama, ya? Aku mengerti, Bibi. Setelah selesai makan, Hua Feng memperhatikan makanan sisa di meja. Bibi, bolehkah aku membungkus sisa makanan ini? Aku akan memberikannya kepada penjaga di gerbang. Tentu, nak. Kau anak yang baik. Chang Yuanqi membungkus makanan dan menyerahkannya pada Hua Feng. Ketika Hua Feng memberikan makanan itu kepada penjaga, pria itu tersenyum terharu. Terima kasih, anak muda. Semoga keberuntungan selalu bersamamu. Hua Feng tersenyum, lalu berjalan kembali ke villa dengan perasaan hangat di hatinya. Malam itu, cahaya bulan memancar lembut di langit, seolah memberkati hati-hati yang tulus dan hangat. Hua Feng keluar dari ruang penjaga dan terus berjalan menuju Beatle sambil membawa kotak besar. Ketika dia tiba di samping Beatle, kedua pria itu sudah duduk di dalam mobil. Orang baik, taruh kotak itu di kursi belakang dan kamu akan duduk di kursi penumpang. Zhang Yina berkata sambil tersenyum. Saya hanya tidak ingin menyia-nyiakan makanan. Memang, jika tidak ada makanan tersisa, dia tidak akan berpikir untuk memberikan makanan itu kepada para penjaga, dan dia tidak yakin apakah para penjaga akan menerima makanan yang dibawa Hua Feng. Karena kemacetan lalu lintas, butuh waktu 1 jam bagi saya untuk kembali ke asrama Sekolah Hubungan Internasional Universitas Jiaotong. Setelah memarkir mobil, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam ketika ketiganya keluar dari mobil. Hua Feng, bantu aku mengambil kotak itu. Oh, Hua Feng mengambil kotak besar dari kursi belakang dan mengikuti mereka ke asrama. Saat Li Yakin hendak membuka pintu, dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik dari dalam. Apakah ada tikus di sana? Li Yakin berkata dengan suara rendah. Zhang Yina, yang berdiri di sampingnya, mendengar ada tikus dan buru-buru bersembunyi di belakang Hua Feng. Li Yakin menyerahkan kunci kepada Hua Feng dan juga berjalan di belakang Hua Feng. Melihat mereka berdua, Hua Feng merasa sangat lucu. Apakah mereka orang kota yang takut tikus, atau mereka gadis yang takut tikus? Wang Ersia bertemu Hua Feng di stasiun kereta setengah bulan yang lalu dan dibawa ke kantor polisi. Setelah dibebaskan hari itu, dia takut ditangkap polisi lagi. Jadi, selama lebih dari setengah bulan, dia tidak terus menjadi pencuri, tetapi nongkrong di bar setiap hari. Tetapi kemarin, saya mendapati bahwa saya tidak punya uang di saku saya. Bagaimana seseorang dapat bertahan hidup di masyarakat ini tanpa uang? Jadi dia mulai menjalankan bisnis lamanya lagi. Namun, ia mendapati bahwa ia tidak dapat pergi ke stasiun kereta api, dan ia bahkan tidak dapat pergi ke bandara. Ia bahkan lebih takut untuk mencuri barang-barang di jalan karena terlalu banyak patroli dan penjaga keamanan. Setelah memikirkannya, dia berpikir untuk mencuri barang-barang dari asrama sekolah. Namun, setelah mengunjungi asrama beberapa universitas terkenal di Shanghai kemarin, dia menemukan bahwa ada orang di setiap asrama. Saat itu dia berhasil menyelinap masuk dengan mengaku sebagai saudara teman sekelasnya. Pukul 8 malam ini, ketika saya sedang minum bir di sebuah bar karena bosan, saya mendengar seorang teman berkata bahwa Sekolah Hubungan Internasional Universitas Jiaotong memiliki kontrol masuk dan keluar yang longgar dan orang-orang dapat datang dan pergi sesuka mereka. Terlebih lagi, asrama anak-anak orang kaya di sana bersifat mandiri, tanpa penjaga keamanan atau pengurus. Umumnya, anak-anak orang kaya itu keluar untuk bermain di malam hari dan pulang sangat larut. Di sini, Wang Ersia menemukan sebuah batu di dekatnya, membawanya ke bawah jendela, lalu menginjak batu itu, melangkah melewati jendela, mengeluarkan senter kecil yang telah disiapkannya sejak lama untuk meneranginya, dan menemukan bahwa ada sebuah piano di dekat jendela. Wang Ersia secara tidak sengaja menyentuh piano itu. Ledakan, ledakan. Wang Ersia terkejut dan buru-buru berhenti sampai dia menyadari bahwa suara piano telah berhenti dan tidak ada gerakan di dalam. Jadi dia menjadi lebih berani. Setelah Wang Ersia melompat dari piano, dia mencium aroma feminin yang kuat. Dia menyorotkan senter ke seluruh ruangan dan tahu bahwa asrama ini khusus untuk perempuan. Dia pertama kali datang ke lemari, membukanya, dan menemukan beberapa perhiasan dan beberapa kartu bank. Baginya, mengambil kartu bank itu tidak ada gunanya karena dia tidak tahu kata sandinya, jadi dia hanya mengambil perhiasannya. Namun baginya, dia sudah sangat senang. Dia bisa melihat sekilas bahwa perhiasan di tangannya setidaknya bernilai ratusan ribu. Jika perhiasan itu dijual, harganya akan lebih tinggi. Wang Ersia begitu gembira hingga hampir melompat. Ia terus membuka lemari lainnya, tetapi tidak menemukan barang berharga apapun, jadi ia harus menutup lemari satu persatu.
Jadi dia mengalihkan sasarannya ke lemari pakaian. Setelah menaruh perhiasan itu di tas, dia mengambil senter dan berjalan menuju lemari di sebelahnya. Ketika Wang Ersia membuka lemari dengan senter di satu tangan dan tangan lainnya, ia langsung tertarik dengan pakaian di dalamnya. Celana dalam merah jambu, celana dalam hitam, bra ungu, stoking panjang berwarna daging. Semuanya ada yang tergantung di lemari, ada yang terlipat rapi, dan ada yang berserakan di sekitar lemari. Saat ini, Wang Ersia melihat pakaian itu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia lebih bersemangat daripada Yo Chong dan Jurenyi yang sedang menonton film porno di sebelah. Sekarang, dia lupa bahwa dia adalah pencuri dan alasan dia datang ke sini adalah untuk mencuri barang. Dia menjepit senter di lengannya dan mengeluarkan celana dalam yang dilihatnya dari lemari. Saya mengambil celana dalam berwarna merah muda itu dan melihatnya tipis dan kecil. Terasa halus dan lembut. Wang Ersia seperti menyentuh wanita cantik. Matanya perlahan tertutup. Dia menempelkan celana dalam itu ke hidungnya dan menciumnya perlahan. Dia mencium aroma feminin yang sangat menggoda. Dia memeluknya seperti seorang wanita cantik, lalu perlahan-lahan mendekatkan mulutnya ke celana dalam itu, menjulurkan lidahnya, dan mulai mencium-cium celana dalam itu, persis seperti saat dia mencium seorang wanita cantik. Baru setelah celana dalam merah muda itu terisi air liur Wang Ersia, dia memasukkan celana dalam malang itu ke dalam sakunya. Akhirnya aku mencium seorang wanita. Wang Ersia berpikir dengan penuh semangat. Wang Ersia terus mencium pakaian di lemari satu persatu, bahkan mengambil rok dan meletakkannya di tempat tidur, lalu berbaring di atas rok itu, mengayunkannya ke atas dan ke bawah tanpa henti sendirian. Dia tidak bangun dari tempat tidur sampai dia lelah. Akhirnya aku meniduri seorang wanita. Wang Ersia berpikir penuh semangat lagi. Wang Ersia menyeka keringat di kepalanya, dapat dimengerti bahwa dia hanya akan sangat mengerikan jika dia menghadapi orang sungguhan, dan dia memutuskan untuk mengambil kembali semua pakaian di lemari, karena aroma feminin dari pakaian tersebut terlalu menarik dan menggoda baginya. Pikirnya penuh semangat seraya memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas yang dibawanya. Malam ini, aku mendapatkan tubuh wanita itu dan uangnya. Tapi, aku bukan bebek. Bab 59, Nemesis. Wang Ersia memasukkan semua pakaian di lemari ke dalam tas sebelum berhenti. Dia menyadari bahwa hari masih pagi dan pemilik asrama mungkin belum kembali. Dengan tas di satu tangan dan senter di tangan lainnya, dia berjalan menuju ruangan lain. Hua Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu enggan membuka pintu? Konselor, di sini terlalu gelap. Saya tidak bisa melihat lubang kunci, kuncinya tidak bisa masuk. Tidak adakah saklar lampu di samping pintu? Setelah mendengar perkataan Li Yakin, Hua Feng menemukan saklar di dekatnya. Dia menekannya pelan, lampu di atas pintu menyala, menerangi seluruh ruangan. Hua Feng mengarahkan kunci ke lubang, memutarnya perlahan. Dengan bunyi klik, kunci pun terbuka. Setelah mengembalikan kunci kepada Li Yakin, Hua Feng melangkah masuk membawa kotak besar. Li Yakin dan Zhang Yina mengikutinya dengan hati-hati di belakang. Saat Hua Feng memasuki aula tengah, dia menyalakan lampu dan berjalan menuju suara gemerisik di depannya. Rasa penasaran muncul di benaknya. Apakah tikus-tikus di kota lebih besar daripada di pedesaan? Kalau tidak, kenapa suaranya begitu keras? Di ruangan lain, Wang Ersia tak menyadari bahwa dirinya, si tikus besar, telah ditemukan. Dia masih mencari barang-barang berharga dengan serius dan hati-hati, bakat yang luar biasa, hanya saja dia memilih profesi yang salah. Kenapa kamu tidak punya kondom? Kalau kamu punya, kamu tidak akan ejakulasi sekarang. Hua Feng tiba di ruangan tempat suara itu berasal. Dia memblokir pintu, menekan saklar lampu di sampingnya. Cahaya terang langsung menyinari ruangan, tapi suara gemerisik masih terdengar. Bukankah tikus kota takut cahaya? Di dalam, Wang Ersia merasa aneh. Kenapa lampu tiba-tiba menyala? Dia berhenti, matanya berkilau seperti tikus, terus mengamati sekitar. Hua Feng berdiri di luar, mendengarkan dengan saksama. Suara gemerisik itu tiba-tiba hilang. Zhang Yina berjalan mendekat dan menyerahkan kain pel kepadanya. Hua Feng mendorong pintu hingga terbuka. Namun, yang terlihat bukanlah tikus, melainkan pencuri yang terakhir kali dia lihat di stasiun kereta. Jadi itu kamu, si pencuri. Wang Ersia langsung terkejut. Musuh bebuyutannya muncul lagi. Tas di tangannya berisi barang-barang senilai ratusan ribu yuan. Jika tertangkap, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dari kamar sebelah, suara Li Yakin terdengar. Perhiasan dan pakaian saya dicuri. Wang Ersia tahu dirinya ketahuan.
Dia ingin melarikan diri, tapi melihat sosok Hua Feng yang tinggi, dia sadar tidak akan bisa menang. Terpaksa, dia meletakkan tasnya dan menatap Hua Feng dengan tatapan memohon. Penasihat, pencurinya ada di sini. Li Yakin dan Zhang Yina segera datang. Melihat Wang Erxia menunduk dengan tas di sebelahnya, mereka yakin dialah pencurinya. Hua Feng mengambil tas itu dan menyerahkannya kepada Li Yakin. Setelah diperiksa, pakaian dan perhiasan di dalamnya adalah miliknya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Li Yakin dan Zhang Yina jijik. Selain perhiasan, Wang Erxia juga mencuri pakaian dalam mereka. Jika tahu pencuri itu mengenakan pakaian cabul tersebut, mereka pasti makin muak. Saudari Qin, segera panggil polisi. Tangkap pencuri ini dan masukkan dia ke penjara. Zhang Yina berkata tegas. Wang Erxia menunduk lebih rendah. Hanya doa yang tersisa di hatinya. Dia bersumpah jika kali ini dibiarkan pergi, dia tidak akan mencuri lagi. Hua Feng, kau yang putuskan. Li Yakin keluar membawa tasnya. Hei, Hua Feng, aku mengenalmu. Tolong lepaskan aku. Wang Erxia mencoba memainkan kartu emosional. Hei, Hua Feng, bagaimana kau bisa kenal pencuri kotor seperti ini? Zhang Yina memandang bingung. Terakhir kali aku turun dari stasiun kereta, aku melihat dia mencuri barang-barangku. Off, kalau begitu, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Zhang Yina mengeluarkan ponsel merah kecil, bersiap menghubungi polisi. Tidak, kakak ipar. Karena pacarmu dan aku hanya bertemu sekali, tolong lepaskan aku. Mendengar Wang Erxia menyebut dirinya pacar Hua Feng, Zhang Yina entah kenapa merasa senang. Mendengus, dia memasukkan ponselnya kembali ke saku, meninggalkan ruangan. Kini, hanya Wang Erxia dan Hua Feng yang tersisa. Bung, kamu merokok? Wang Erxia menawarkan rokok, tapi Hua Feng menolak. Saya tidak merokok. Adik kecil, tolong lepaskan aku. Aku punya orang tua yang sudah tua dan bayi berusia 3 tahun. Jika aku tidak mencuri, anakku akan mati kelaparan. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mencuri lagi. Wanita Shanghai sangat realistis. Kalau aku masuk penjara, istriku pasti kabur dengan orang lain. Baiklah, kau tak perlu mengatakan apapun. Pergi saja. Kakak, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku pergi? Pergi. Jangan jadi pencuri lagi. Kakak, aku bersumpah. Aku tidak akan menjadi pencuri lagi di kehidupan ini. Wang Erxia bergegas keluar dengan putus asa. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosoknya menghilang. Sayang sekali masyarakat ini. Hua Feng mendesah pelan. Kak Nana, lihat bajuku, kenapa basah semua? Li Yakin bertanya bingung. Itu tidak mungkin pasang surut. Tidak, di sini tidak pernah lembab. Itu pasti pencuri yang baru saja pindah. Ah, Li Yakin langsung membuang bajunya. Kakak Qin, lihat tempat tidurmu. Li Yakin menoleh, melihat noda putih di tengah tempat tidur. Dia mendekat, mencium aromanya, bau maskulin tercium jelas. Bab 60, orang hilang. Kakak Qin, ini pasti disentuh pencuri itu lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Buang saja semuanya. Saudari Qin, apakah kamu masih berani menggunakannya? Hua Feng, kemarilah. Hua Feng, yang hendak kembali ke asramanya, mendengar panggilan Li Yakin dan segera menghampiri. Konselor, apakah ada hal lain? Apakah kamu membiarkan pencuri itu pergi? Biarkan saja dia pergi. Mengingat kepribadian Hua Feng, Li Yakin sudah tahu tanpa berpikir panjang bahwa pemuda itu pasti tidak akan menahannya. Pergi dan buang selimut di tempat tidur. Konselor, selimut ini masih baru. Kenapa harus dibuang? Selimut ini sudah disentuh pencuri. Pakaian dalam di dalam tas ini juga sudah dibuang. Oh? Hua Feng mengambil selimut merah muda dari tempat tidur, lalu memasukkan pakaian yang sudah dikemas ke dalam tas hitam. Ia berjalan menuju tempat sampah di pintu asrama, membuang semuanya tanpa banyak bicara. Setelah memastikan tidak ada lagi yang perlu dilakukan, ia menutup pintu kamar dan beranjak kembali ke asramanya. Ketika sampai di depan gedung asrama, Hua Feng melihat sebuah mobil kecil terparkir di luar. Ia hanya menggelengkan kepala, berpikir mungkin ada yang baru saja membeli mobil baru lagi. Saudara-saudara, aku kembali. Hua Feng menyapa teman-temannya sambil melangkah masuk, bersiap kembali ke kamarnya. Kakak Hua, apakah kamu baru saja melihatnya? Saudara Ju, melihat apa? Mobil di luar itu. Volkswagen Shanghai. Aku membelinya untukmu. Mobil kecil di pintu itu? Hua Feng tidak tahu jenis mobil apa itu. Baginya, semua mobil kecil sama saja. Saudara Hua, meskipun mobil ini hanya seharga 400.000 yuan, performanya sangat bagus.
Semua dokumen dan surat-surat sudah diurus untukmu. Yokong tersenyum bangga. Bagaimana aku bisa menerima mobil semahal ini? Kakak Hua, jangan bicara soal uang lagi. Membicarakan uang hanya akan merusak hubungan kita. Lagi pula, semua uang ini kamu menangkan sendiri. Tapi, aku tidak bisa menyetir. Ah, gampang itu. Kalau kamu bisa naik sepeda, kamu pasti bisa belajar menyetir. Besok kami ajari, paling lama sehari kamu sudah bisa. Yokong terus membujuk, sambil sesekali membicarakan budaya Jepang dan belajar bahasa Jepang seperti biasanya. Hua Feng hanya tersenyum kecil, lalu kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, ia menyalakan komputer dan masuk ke Kiki. Ada banyak pesan yang menunggu. Saat dibuka, hampir semuanya dari Chi Mengyao. Baru saat itu Hua Feng teringat bahwa sore tadi Chi Mengyao sempat mengatakan akan menelepon setiap malam. Tapi tadi ia terlalu sibuk di asrama Li Yakin hingga lupa. Ia buru-buru membalas pesan. Andi, Yao Yao, maafkan aku. Aku baru kembali ke asrama dan tidak mendengar panggilanmu. Yao Yao, dasar orang jahat. Kenapa kamu bikin aku khawatir lagi? Andi, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Yao Yao, tidak. Kamu harus menemaniku berbelanja hari Minggu ini. Andi, ini? Yao Yao, ada apa? Mau cari alasan lagi? Andi, tidak. Aku tidak ada kelas hari Minggu. Yao Yao, kalau begitu sudah diputuskan. Tersenyum, sampai jumpa. Andi, 88. Setelah menyelesaikan percakapan, Hua Feng kembali melirik daftar teman Kiki. Akun bernama Cherish Everyday masih berwarna abu-abu. Sudah beberapa hari terakhir akun itu offline, membuatnya sedikit khawatir. Teman online lainnya, Sui Hua Piao Piao, tiba-tiba menyapa. Sui Hua Piao Piao, ada banyak wanita cantik di Shanghai, ya? Sudah dapat pacar baru? Andi, tidak. Aku juga tidak tahu soal itu. Sui Hua Piao Piao, hahaha, pasti sudah dirayu pacarmu ya? Andi, oh, itu benar sekali. Sui Hua Piao Piao, oke, aku nggak akan menggodamu lagi. Tersenyum, selamat malam. Andi, 88. Setelah keluar dari Kiki, Hua Feng bermain game CX selama setengah jam sebelum mematikan komputer. Ia mengambil buku, King Nangjing, dari bawah bantal dan membacanya dengan saksama. Hingga pukul 11 malam, ia baru menutup buku itu dan menyimpannya kembali. Sebelum tidur, ia sempat membaca bagian Shaolin Qigong dari buku, Teori Umum Seni Bela Diri Tiongkok. Ada kemungkinan metode itu bisa menyembuhkan penyakit misterius yang diderita oleh Cherish Everyday, tapi ia belum cukup percaya diri untuk mencoba. Perlahan, rasa kantuk menyerang. Hua Feng mematikan lampu dan membiarkan malam menelan kesunyian. Sementara itu, di Departemen Kepolisian Shanghai, Wu Lin duduk di kantor dengan kepala pusing. Kasus orang hilang semakin banyak, semuanya gadis-gadis muda, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Ledakan, ledakan. Pintu diketuk. Masuk. Kapten Wu, 2 karyawan wanita baru saja hilang dari pabrik tekstil Jepang Kimura di distrik Songjiang. Wu Lin mendengarkan laporan Lin Qiang dengan wajah serius. Kenapa mereka tidak melapor ke kantor polisi setempat? Katanya sudah melapor, tapi diabaikan. Wu Lin mendengus. Baik, aku mengerti. Keluar sekarang. Begitu Lin Qiang pergi, Wu Lin langsung menghubungi timnya. Dalam waktu 15 menit, 15 anggota polisi kriminal sudah berkumpul di ruang rapat. Semuanya, aku minta maaf mengganggu hari libur kalian. Tapi ada 2 gadis hilang lagi, jadi aku harus merepotkan kalian. Wang yang terkenal suka mencari muka, langsung berseru, Kapten, ini sudah tugas kami. Kalau Kapten tidak istirahat, kami pun tidak berani istirahat. Wu Lin tersenyum kecil. Baik, Yan Dongxin, kamu pergi ke pabrik tekstil Kimura. Oh Youji, selidiki orang-orang terdekat para korban. Ya. Semua anggota tim langsung bergerak. Malam itu, lampu di kantor polisi tetap menyala. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita Preman Terkuat di Muka Bumi. Jangan lupa like, share,